Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Nisa Devia Islami, mahasiswi semester 7 jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Dan di sini saya akan membagikan video edukasi dari salah satu materi akuntansi manajemen yang bertema analisis biaya volume laba atau analisis BVL, mulai dari konsep dasar, definisi, titik impas dalam unit menggunakan laba operasi, pendekatan margin kontribusi, beserta contoh kasusnya. Tonton sampai habis ya. Analisis biaya volume laba atau analisis BVL atau Cost Volume Profit Analysis yang disingkat CVP merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan laba dan pengambilan keputusan. Karena Cost Volume Profit Analysis menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Maka, semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Analisis Cost Volume Profit Analysis atau CVP menekankan hubungan antara biaya, volume, kuantitas penjualan, dan harga jual. Analisis Cost Volume Profit Analysis atau CVP juga merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan dalam memecahkan masalah tersebut. Salah satu analisis dalam menghitung break-even point atau BEP yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara hubungan biaya, laba, dan volume penjualan dan harga jual. Selanjutnya, analisis BVL ini membantu mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan. Yang pertama, menentukan harga jual, yang kedua, perubahan biaya produksi, dan yang ketiga, menentukan volume penjualan atau target penjualan. Pada dasarnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi laba, yaitu biaya, harga jual, dan volume penjualan dan produksi. Berikut alur perputarannya. Selanjutnya, ada komponen dari analisis biaya, volume, dan laba. Volume penjualan merupakan jumlah unit yang diharapkan atau diperkirakan akan terjual dalam periode tertentu. Harga jual adalah harga per unit dari produk atau layanan yang dijual oleh perusahaan. Biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan volume penjualan seperti biaya sewa, gaji tetap, dan asuransi. Biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume penjualan seperti biaya bahan baku, biaya produksi, dan komisi penjualan. Selanjutnya ada laba atau profit. Laba atau profit yaitu selisih antara pendapatan total dari penjualan dengan biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel. Titik impas dalam unit. Titik impas break-even point atau BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik laba sama dengan 0. Keadaan tersebut biasanya ditunjukkan dalam jumlah volume aktivitas atau jumlah unit penjualan. Titik impas dapat dirumuskan melalui 2 pendekatan, yaitu titik impas dalam jumlah unit penjualan dan titik impas dalam rupiah atau dolar penjualan. Titik impas dalam unit penjualan dihitung dengan cara membagi biaya tetap total dengan margin kontribusi per unit. Titik impas dalam rupiah penjualan dihitung dengan cara membagi biaya tetap total dengan rasio margin kontribusi. Titik impas sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan berbagai analisis. Contoh, apabila perusahaan ingin mengetahui dampak yang akan terjadi terhadap pendapatan, biaya, dan laba sebagai akibat dari perubahan volume penjualan, maka manajemen perusahaan perlu mengetahui titik impas dalam unit penjualan.
Untuk menemukan titik impas dalam penjualan, manajemen harus berfokus pada perhitungan laba operasi atau operating income. Langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah unit yang seharusnya dijual untuk mendapatkan laba yang ditargetkan, yaitu target profit. Analisis impas merupakan salah satu bentuk analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba. Ini digunakan salah satu alat bagi manajemen untuk menyusun perencanaan laba. Ada beberapa teknik dalam analisis impas. Yang pertama, pendekatan laba operasi. Laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variabel costing untuk mengorganisasi biaya perusahaan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Rumusnya seperti ini. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Penggunaan pendekatan laba operasi dalam analisis CVP, laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variabel costing merupakan alat yang berguna bagi manajemen untuk mengorganisasi biaya perusahaan ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Laba operasi hanya mencakup pendapatan dan beban dari operasional normal perusahaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas contoh studi kasus dari perusahaan asing Holy Grails Company. Holy Grails Company adalah perusahaan yang memproduksi mesin pemotong kain. Berikut proyeksi perhitungan dalam kurs dolar. Berikut ini ada contoh laporan laba rugi Holy Grails Company di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut. Penjualan 1000 unit dikali 400 sama dengan 400.000, dikurangi biaya variabel 1000 dikali 325 sama dengan 325.000. Untuk mendapatkan margin kontribusi 400.000 dikurangi 325.000 sama dengan 75.000. Untuk mendapatkan laba operasi 75.000 ini dari margin kontribusi dikurangi biaya tetap 45.000 dan kemudian dikurangi dan mendapatkan hasil laba operasi sebesar 30.000. Jika dilihat harga 400 per unit dan biaya variabel per unit adalah 325.000 dibagi 1000 unit, biaya tetap 45.000, maka titik impasnya 400 dikali unit dikurangi 325 dikali unit dikurangi 45.000. 75 dikali unit dikurangi 45.000 dan 75 dikali unit sama dengan 45.000. Untuk mendapatkan hasil 645.000 dibagi 75 sama dengan 600 unit. Berdasar perhitungan titik impas tadi, artinya Holy Grails Company harus menjual 600 pemotong kain untuk sekedar menutupi semua beban biaya tetap dan variabel. Penjualan 600 unit kali 400 sama dengan 240.000, dikurangi beban biaya variabel 600 unit dikali 325 sama dengan 195.000. 240.000 dikurangi 195.000 sama dengan 45.000. Margin kontribusi 45.000 dikurangi beban biaya tetap 45.000, maka mendapatkan laba operasi sebesar 0. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa jika penjualan sebanyak 600 unit, maka laba yang akan diperoleh adalah sebesar 0. Cara cepat menghitung break-even point menggunakan pendekatan margin kontribusi, yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit. Jumlah unit sama dengan 45.000 dibagi 400 dikurangi 325. 45.000 dibagi 75 sama dengan 600. Penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target laba.
Biasanya perusahaan ingin mendapatkan laba operasi di atas nol. Analisis QVP menyediakan cara untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Target bisa ditentukan dalam jumlah uang rupiah, dolar, atau persen. Anggaplah Holy Grails ingin memperoleh laba operasi sebesar 60.000 dolar. Berapakah mesin pemotong kain yang harus dijual untuk mencapai hasil ini? Baik, berikut ada langkah-langkah untuk penyelesaiannya. 60.000 dolar sama dengan 400 dikali unit dikurangi 325 dikali unit dikurangi 45.000. 105.000 sama dengan 75 kali unit, dan hasilnya 105.000 dibagi 75 mendapatkan hasil 1.400 unit. Selanjutnya menggunakan dasar impas. Hanya perlu menambah target laba sebesar 60.000 pada biaya tetap dan langsung menemukan jumlah unit. Unit sama dengan 45.000 ditambah 60.000 per 400 dikurangi 325. Unit 105.000 per 75, dan unit yang didapatkan yaitu 1.400. Holy Grails harus menjual 1.400 mesin pemotong kain untuk menghasilkan laba operasi 60.000 dolar. Berikut perhitungannya. Penjualan 1.400 unit dikali 400 sama dengan 560.000. Beban variabel 1.400 dikali 325 sama dengan 455.000. 560.000 dikurangi 455.000 maka mendapatkan margin kontribusi sebesar 105.000, dan 105.000 ini dikurangi beban biaya tetap sebesar 45.000, maka laba operasi yang didapatkan yaitu 60.000. Contoh kasus target laba dalam presentasi dari pendapatan penjualan. Anggaplah Holy Grails Company ingin mengetahui jumlah mesin pemotong kain yang harus dijual untuk menghasilkan laba yang sama dengan 15% dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga dikali dengan kuantitas yang terjual. Jadi target laba operasi adalah 15% dari laba dikali jumlah kuantitas. 0,15 dikali 400 unit sama dengan 400 dikali unit dikurangi 325 dikali unit dikurangi 45.000. 60 dikali unit sama dengan 400 dikali unit dikurangi 325 dikali unit dikurangi 45.000. 60 dikali unit sama dengan 75 dikali unit dikurangi 45.000, lalu 15 dikali unit sama dengan 45.000. 45.000 dibagi 15 akan mendapatkan 3.000 unit. Selanjutnya, target laba setelah pajak. Pada saat menghitung titik impas, pajak penghasilan tidak berperan. Ini terjadi karena pajak yang dibayar atas laba nol adalah nol. Namun ketika perusahaan ingin mengetahui berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, maka diperlukan pertimbangan tambahan. Umumnya pajak dihitung sebagai presentasi dari laba. Laba setelah pajak dihitung dengan mengurangkan pajak dari laba operasi tertentu. Rumusnya laba bersih. Laba operasi dikurangi pajak penghasilan sama dengan laba operasi dikurangi tarif pajak kali laba operasi. Laba operasi 1 per dikurangi tarif pajak, atau laba operasi sama dengan laba operasi dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Misalkan Holy Grails Company ingin memperoleh laba bersih sebesar 48,750 dan tarif pajaknya adalah 35%. Mengkonversi target laba setelah pajak menjadi sebelum pajak adalah sebagai berikut. 48,750 sama dengan laba operasi dikurangi 0,35 dikali laba bersih. Setelah rumusnya dimasukkan, 48,750 sama dengan 0,65 laba operasi.
laba operasi 48,750 dibagi 0,65 akan mendapatkan laba operasi sebesar 75.000. Jika tarif pajak adalah 35%, maka Holy Grail Company harus menghasilkan 75.000 dolar sebelum pajak penghasilan untuk memperoleh 48,750 setelah pajak penghasilan. Maka jumlah unit yang harus dijual adalah 45.000 ditambah 75.000 dibagi 75. 45.000 ditambah 75 hasilnya 120.000 dibagi 75 sama dengan 1.600 unit. Berikut ada contoh laporan laba ruginya. Dan selanjutnya titik impas dalam dolar penjualan. Contoh, titik impas Holy Grail Company dihitung pada 600 mesin pemotong kain karena harga jual per unit mesin pemotong kain adalah 400, maka volume titik impas dalam pendapatan penjualan adalah 240.000. Hasil ini didapatkan dari 400 dikali 600 unit. Hubungan antara pendapatan, biaya variabel, margin kontribusi, dan biaya tetap, yaitu untuk menghitung titik impas dalam dolar penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai suatu presentasi dari penjualan, bukan sebagai sebuah unit yang terjual. Pembagian pendapatan penjualan menjadi biaya variabel dan margin penjualan sebagai berikut. Jika harga adalah 10 dan biaya variabel 6, maka sisanya adalah 4 yang merupakan margin. Jika dijual 10 unit, total biaya variabelnya yaitu 66 dikali 10 unit atau 60% dari setiap dolar yang dihasilkan diakibatkan oleh biaya variabel sebesar 6/10. Jadi untuk pendapatan 100 dibutuhkan biaya variabel sebesar 60 dolar. Berikut contoh laporan biaya rugi dalam kurs dolar. Dari laba operasi tersebut dapat ditentukan titik impasnya sebagai berikut. Masukkan rumus laba operasi sama dengan penjualan, biaya variabel, dan biaya tetap. Semuanya dikurangi. Penjualan dikurangi rasio biaya variabel dikali penjualan dikurangi biaya tetap. Penjualan 1 dikurangi rasio biaya variabel dikurangi biaya tetap. Penjualan 1 dikurangi 0,8125 dikurangi 45.000 dolar. Lalu penjualan 45.000 dibagi 0,1875 dan mendapatkan hasil 240.000. Selanjutnya ada target laba dan pendapatan penjualan. Ada pertanyaan, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan Holy Grail untuk memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60.000 dolar. Penjualannya yaitu 45.000 ditambah 20.000 per 0,1875. 105.000 per dibagi 0,1875 sama dengan 560.000. Holy Grail harus menghasilkan pendapatan 560.000 untuk mencapai target laba sebesar 60.000. Karena titik impas adalah 240.000, maka penjualan tambahan sebesar 320.000. 320.000 ini didapatkan dari 560.000 dikurangi 240.000 di atas impas harus dihasilkan. Baik, selanjutnya akan membahas analisis multiproduk. Analisis biaya volume laba atau analisis BVL cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual sejumlah produk atau jasa. Walau lebih kompleks, namun pengoperasiannya tidak berbeda jauh dibandingkan dengan produk tunggal. Contoh, Holy Grail Company memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong kain, yaitu mesin pemotong kain manual dengan harga jual 400 dan mesin pemotong kain otomatis dengan harga jual 800 dalam kurs dolar. Departemen pemasaran yakin sebanyak 1.200 mesin manual dan 800 unit mesin otomatis dapat dijual selama tahun depan. Berikut proyeksi laporan laba ruginya adalah sebagai berikut. Titik impas dalam unit analisis multiproduk ini yaitu mesin pemotong kain manual memiliki margin kontribusi sebesar 75.000
400 dikurangi 325, dan mesin pemotong kain otomatis memiliki margin sebesar 200. 800 dikurangi 600. Data ini diambil dari contoh sebelumnya. Berikut proyeksi titik impas dalam unit. Titik impas dalam unit, maka titik impas untuk mesin manual adalah titik impas mesin pemotong kain manual sebanyak 400 unit. Titik impas untuk mesin otomatis adalah 200 unit. Selanjutnya ada margin pengaman atau margin of safety. Unit yang terjual atau pendapatan yang diharapkan diterima yang melebihi volume impas merupakan margin safe yang harus didapatkan oleh perusahaan. Jika volume titik impas perusahaan adalah 200 unit dan perusahaan saat ini menjual 500 unit, maka margin pengamannya adalah 300 unit. 300 unit ini didapatkan dari 500 dikurangi 200 unit, atau dalam pendapatan penjualan apabila titik impas adalah 200.000 dan pendapatan saat ini adalah 350.000, maka margin pengaman adalah 150.000. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu terdapat 6 poin yang bisa kita tarik kesimpulannya. Yang pertama, analisis biaya, volume, laba, dan juga CVP. CVP adalah alat penting untuk perencanaan laba dan pengambilan keputusan, menyoroti hubungan antara biaya, volume penjualan, dan harga jual yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah terkait perencanaan penjualan dan membantu dalam pemecahan masalah. Dan yang kedua yaitu titik impas. BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, menghasilkan laba nol. Dihitung melalui dua pendekatan, jumlah unit penjualan dan rupiah penjualan. BEP membantu perusahaan menganalisis dampak perubahan volume penjualan terhadap pendapatan, biaya, dan laba. Yang ketiga, pendekatan laba operasi. Laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing membedakan biaya tetap dan variabel, menyediakan alat untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai laba target tertentu. Dan yang keempat, dari contoh perhitungan, perusahaan Holy Grail Company harus menjual 600 unit untuk mencapai titik impas dan 1.400 unit untuk mendapatkan laba operasi $60.000. Menggunakan target laba dalam presentasi penjualan, perusahaan harus menjual 3.000 unit untuk mencapai laba 15% dari pendapatan penjualan. Dan yang kelima, dari analisis multi produk, lebih kompleks tetapi mirip dengan analisis produk tunggal. Holy Grail Company dari contohnya menawarkan dua model mesin pemotong kain dengan harga dan margin kontribusi yang berbeda. Titik impas dihitung untuk masing-masing model. Dan yang keenam, yang terakhir, mengenai margin pengaman atau margin of safety. Selisih antara penjualan saat ini dengan titik impas menunjukkan seberapa jauh perusahaan bisa menurunkan penjualan sebelum mengalami kerugian. Dari semuanya, analisis CVP adalah alat esensial dalam perencanaan keuangan yang membantu perusahaan dalam menentukan titik impas dan target laba melalui pendekatan yang sistematis. Dengan memahami hubungan antara biaya, volume, dan harga, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Contoh perhitungan pada Holy Grail Company memperlihatkan cara praktis menerapkan analisis ini dalam bisnis nyata, baik untuk produk tunggal maupun multi produk. Oke, akhirnya sampai di ujung presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi ucapan maupun ada kesalahan dalam penulisan PowerPoint ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.